Hitung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk teman-teman semuanya. Saya izin berdiri di sini untuk sedikit berbagi apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak yang baru berjalan kurang lebih 2 bulan, dan ini adalah materi modul 1.4. Sebelumnya saya mohon izin, mungkin saya mengambil waktu teman-teman 1 jam ke depan untuk sharing bersama, saling berbagi pikiran. Semoga budaya positif ini nantinya aplikatif di SD Islam Plus Al-Wafa Batam. Oke, sebelumnya bagi yang belum mengenal saya Ayuska Dingsi, biasa dipanggil Kimberly. Saya merupakan perwakilan dari SD Islam Plus Al-Wafa Batam. Dalam hal ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 4. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut, terbuka untuk Kota Batam di angkatan 6. Nah, oke, hari ini kita akan bahas mengenai budaya positif. Materinya hanya sedikit saja, 6. Ini saya pelajari dalam jangka waktu 12 hari. Kami berisi dengan teori dan juga tugas-tugas. Namun hari ini saya padatkan semuanya menjadi 1 jam kurang lebih sharing sama teman-teman. Nah, semoga nanti kedepannya bisa nih. Yang pertama kita akan bahas tentang perubahan paradigma atau teori kontrol. Nah, ini mengenai teori paradigma teori kontrol ini, saya pengen mengajak teman-teman coba cari pasangan, bukan pasangan itu mama dan dulu. Coba cari pasangan 2 orang. 1 orang sini berarti. Saya mungkin berhadapan atau Ya udah, kanan kiri gitu aja. Ya, kanan kiri aja. Dua banyak-banyak nih. 2. 1 pasang itu 2 orang kan? Ya. Ada sekiranya 4. Itu Ustaz tadi kan aku 2 orang. Ini mau pegang-pegang tangannya. Gamesnya adalah 1 orang. Gak usah sosok banget mau dipegangin kayak gitu, pasang. Satu orang Best friend. akan mengepalkan tangannya sekuat mungkin, soalnya di dalamnya ada berlian. Soalnya banyak berantem. Soalnya ada berlian. Ya. 1 orang temannya yang lain paksa dia untuk membuka, berikan rayuan kayak ancaman kayak bujukan kayak apapun betul. Sudah ya, dapat pasangan ya. Sudah. Saya akan hitung 1 sampai 20. Nanti 20 silakan sudahi permainan. Dipaksa apa dirayu untuk buka? Ini kan mau dirayu kek, mau Tapi dirayu pun kan buka aja langsung. Janganlah. Treatmentnya ada. Ini masalahnya Udah. mau ngapain? Pokoknya kita akan lihat reaksi masing-masing terhadap kepalan dan si ancaman tadi, kayak rayuan, bujukan, kemudian suap ataupun itu. Oke, siap? Oke. Bisa dipahami ya? Tapi nggak kuat. Saya nggak usah. Oke? Itu tidak bermain kalah menang, bukan bermain kalah menang, tapi lebih kepada kita melihat reaksi yang timbul. Kasihan dari sini. Enggak, biar sama saya aja. Kasihan Mbak Jen, gerak kita nanti ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. 1. Ini harus lepas. Terserah. 2. 2. Bebas ya.
sangat keras mengepakkan tangan tidak mau dibuka. Boleh tahu alasannya kenapa? Ya dia membuka tanpa ada dasar. Berarti ada kekerasan, nggak mau dibuka. Ya, coba diminta baik-baik, pasti saya buka. Oke, good. Saya terima. Yang mengepakkan tidak mau kalah. Nggak mau kalah. Egois. Oke, bisa guys. Apa punishment? Ada yang dengan sukarela melepaskan? Nggak ada. Ada yang pernah kan bujuk rayuan? Ada. Udah Dia tidak tahan berkritikan. Berarti ada semacam ancaman untuk membuka? Seperti Dia itu. mengintimidasi. Ada yang kemudian nggak kuat di tengah jalan, akhirnya yaudah deh lepasin aja. Ada? Ada. Boleh tahu alasannya? Pasrah. Pasrah. Yang konon nggak memberikan apa-apa. Nanti ditanya juga yang mau buka tuh. Nanti ini kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Materi sharing hari ini ya teman-teman. Jadi menurut Dr. William Besser ada yang namanya teori kontrol. Beliau ini mengatakan bahwa ternyata selama ini guru-guru itu miskonsepsi terhadap 4 hal. Apa sih? Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ini guru nih tadi. Nah ini murid. Ya, kita sangat percaya bahwa kitalah mengontrol murid. Kita lakukan ancaman, kita lakukan kekerasan, intimidasi. Tapi ternyata kalau muridnya kekeh, nggak mau belajar, apa dia terbuka? Enggak. Berarti harus ada motivasi dari dalam diri si anak tadi, kerelaan dia untuk Salah juga berarti. Ini mata dia. panah ya, panah ya. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Penguatan positif di sini adalah bujukan. Ada yang di sini mencoba membujuk teman-temannya tadi? Yang ada Ada kekerasan KDRT. KDRT. Ternyata nggak efektif ya dibujuk-bujuk ya. Ini membuka. Miskonsepsi ya teman-teman. Ini mengancam. Oh, bahkan ini ada ancaman. Ya. Nanti kita masuk ke yang selanjutnya. Ya. Miskonsepsi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter adalah hal yang salah. Kadang kala beberapa di antara kita berbicara dengan lembut, nadanya lembut, tapi isinya adalah ya membunuh karakter anak. Nah. Lembut memang, lembut tapi menusuk. Itu sakitnya tuh di sini itu. Oke, kamu ini gitu aja nggak bisa. Sakitnya tuh di sini. Itu melemahkan, membuat orang merasa bersalah. Kamu ini udah sering ustazah tegur, tapi masih aja ngulang lagi salah. Halus ya, Halus. tapi itu negatif. Inti dari pesannya membuat orang merasa bersalah. Posisikan anak itu adalah kita. Apakah kita senang dijadikan orang yang terus-terusan disalahkan? Sakit. Tuh di sini. Ada tisu. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu adalah kita sebagai guru, kita akan memaksa anak. Apakah kita punya hak? Tidak. Kita tidak punya hak untuk memaksa anak melakukan sesuatu. Kita tidak punya hak untuk memaksa dia untuk berubah, teman-teman. Jika tidak ada motivasi dari intrinsiknya si anak, dia nggak bakal berubah. Sekalipun dia berubah dengan terpaksa, apa yang terjadi? Sesuatu yang dipaksakan itu pasti tidak akan Baik. That's it. Boleh bantu dibaca Ustazah Ani? Oh, Ben. Ustazah Mila. Kacamata saya. Dia plus. Oh, salah. Minus ya, Bu Ani, minus ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka tidak perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kira-kira apa yang didapat sama Ustazah Indah? Dari kalimat statement dari kami ini,
nggak sesuatu yang oh iya benar juga? Ada hal yang terpetik dari kalimat itu? Boleh dibantu Ustazah Rani mungkin. Ada nggak yang bisa dipetik dari kalimat statement RKB ini? Oh, Kalau kita mau merubah seseorang, berarti yang dirubah itu diri kita dulu. menurut statement RKB, balik lagi ke ilusi yang miskonsep tadi bahwa kita tidak bisa memaksa anak untuk berubah kecuali dia ingin berubah di dunia sendiri. Nah ini yang akan kita bahas nanti di budaya positif. Bersiap. Ada yang namanya pendekatan dari kontrol oleh si yang biasa tadi. Silakan teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ada namanya stimulus respon tentang dunia. Ini tipe orang yang responsif, tipe orang yang kemudian masih konvensional dengan cara memandang masalah. Kalau teori kontrol itu adalah teori perubahan yang diharapkan dilakukan oleh seluruh guru di Indonesia untuk mengajar anak didiknya. Realitas kebutuhan kita sama, setuju? Pak. Enggak. Realitas kebutuhan kita berbeda teman-teman. Ya. Saya membutuhkan makan kalorinya sekian, Anda kalorinya sekian. Kebutuhan kita beda. Saya butuh misalnya baju baru, teman-teman ternyata tidak butuh, sudah overload baju. Kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setuju? Tidak. Teman-teman melihat angka berapa? 6. Kalau dibalik. Teman-teman. Kalau kayak gini 6. Teman-teman melihat angka berapa? 9. Saya melihat ini angka 6. Persepsi kita berbeda, teman-teman. Bagaimana cara setiap orang memandang beda. Nah itu yang harus kita satukan frekuensinya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Setuju? Sulit. Seharusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Seperti itu. Menurut si teori kontrol tadi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setuju? Seringnya gitu. Semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya seperti ini. Ada anak kelas 5 yang contohnya mengendap-endap pergi ke kantin untuk minum, beli minuman. Apakah teman-teman bisa menyalahkan perilakunya? Teman-teman bisa menyalahkan perilakunya atau tidak? Kalau minumnya ya enggak, tapi kalau izin dulu sama. Tapi kalau dia baik-baik kan punya Kalau- dikasih izin. istilahnya dia mau bertahan hidup misalnya nggak haus dengan cara dia boleh mungkin, tapi waktunya ya nggak pas. Kalau kemudian teman-temannya semuanya belajar, dia nyelinap gitu berarti nggak pas. Berarti Ustaz Munis Tidak, lebih ke kalau dia misalkan haus dengan caranya dia bisa gimana caranya bisa minum, bener aja. Tapi kalau kemudian di situ semuanya belajar dia nyelinap tanpa ada mengisi terlebih dahulu, saya kira salah. Ya, saya setuju. Jadi kita ketika melihat itu adalah sebagai beberapa mungkin ya, kita melihatnya sebagai sebuah kesalahan. Ternyata di dalam kesalahan itu ada tujuan. Kenapa sih dia minum? Ya kan? Pasti ada tujuannya. Jadi kita tidak boleh semata-mata untuk memblaming dia bahwa itu salah. Itu nggak fair. Karena lebih baik kita melakukan kolaborasi ke anaknya. Kalau kamu mau pergi ke kantin, bicara dulu sama Ustazah, izin dulu. Kalau misalnya udah nggak tahan banget, Ustazah pasti akan kasih izin, bener nggak? Oke. Lebih bagus kita berpikir win-win solution daripada kita berpikir menang kalah. Orang konvensional akan berpikir setiap kompetensi itu ada kompetisi, ada menang dan kalah. Padahal ketika kita bermain dengan win-win solution, for example like this, teman-teman mau pergi ke Nagoya Hill, naik Grab. Teman-teman nyampe ke Nagoya Hill, win. Tukang Grabnya dapat uang, win-win solution. Kolaborasi antara guru dan anak itu sangat diperlukan untuk menciptakan budaya positif di SD Islam plus Al-Wafa Batam. Nah, kita masuk yang kedua nih, disiplin dan motivasi perilaku manusia. Cung, menurut teman-teman, bagaimana cara membuat murid itu disiplin? Memberikan contoh terlebih dahulu. Teladan. Ada lagi? Ada lagi?
memberikan edukasi. Edukasi. Ada lagi? Ada yang punya pandangan? Menyepakati jam masuk yang sudah ditentukan dari sekolah. Boleh saya simpulkan menyepakati peraturan seperti itu? Peraturan. Siap. Oke. Adanya peraturan, adanya teladan itu bisa membuat disiplin positif untuk anak. Siapakah yang bisa mendisiplinkan begitu? Diri kita sendiri. Kita? Gini loh, itu bisa dijadikan kalau misalkan disiplin ya. Katakan disiplin itu baik, maka kita harus bisa menjadi orang yang baik yang bisa membuatkan orang untuk berbuat baik. Bisa gitu. Artinya kalau kita ingin menegakkan kedisiplinan harus dimulai dari kita. Kita harus bisa jadi orang yang disiplin, yang bisa mendisiplinkan orang untuk disiplin. Gitu. Siap. Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, orang tua, kepala sekolah, atau murid itu sendiri? Kerjasama. Dalam hal ini kita sempitkan lagi. Ketika anak itu ingin disiplin, siapa yang bisa membentuk disiplin itu? Siapa yang menginginkan disiplin itu? Seharusnya mereka. Kalau anak ingin, berarti dia kan pengen contoh dulu. Jadi harus dari Kitanya. untuk pemerintah. Berarti kita yang ingin anak itu menjadi disiplin. Berarti kita yang harus disiplin dari dulu kita. Oke. Siap, mantap. Disiplin diri berarti mereka, si anak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka itu paham nilai-nilai terhadap kebaikan itu sendiri, teman-teman. Jadi disiplin itu, disiplin positif yang terbaik adalah ketika ada motivasi di dalam dirinya si anak untuk melakukan tingkah laku yang bertanggung jawab seperti itu, teman-teman. Termasuk kepedulian. Termasuk kepedulian terhadap lingkungan, kepada teman, kepada guru, kepada staf seperti itu. Nah, ternyata ada 3 motivasi dalam berperilaku. Teman-teman kira-kira ada yang gimana? Orang disiplin dengan alasan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Boleh ada yang bisa kasih contoh? Dari sekian ini, This one, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira disiplin yang seperti apa yang seperti ini? kalau kita kaitkan dengan ibadah itu ya, misalkan orang sholat hanya menggugurkan kewajiban, itu karena ya menggugurkan kewajiban. Oke. Kalau dalam lingkungan Atau sekolah, misalkan datang sekolah ya tidak berbuat lebih, yang penting ada, yang menggugurkan kewajiban. siap. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita ambil contoh helm. Ada peraturan mengatakan bahwa gunakan helm ketika berkendara. Ada ya? Nah, ketika teman-teman akan pergi dari sini ke Batu Aji, dari sini nggak pakai helm, karena di simpang kabel ada polisi, jadinya pakai helm. Kira-kira dia disiplin pakai helm pada saat itu karena apa? Ya karena takut polisi, bukan karena keselamatannya. Tapi gini, itu kan contoh di luar ya. Kalau kita kembalikan ke di lingkungan sekolah, kira-kira contohnya apa ya? Anak datang ke sekolah tepat waktu hanya karena takut dapat hukuman. Jadi Mungkin sebelumnya dia pernah dihukum. Bisa katanya gitu. Guru misalnya menggunakan seragam terpaksa ya. Karena saya dapat hukuman dicibir. Kok bajunya nggak coklat? Saya dapat guys. Ya. Lanjut. ada menghasilkan hukuman. Motivasi yang kedua sedikit lebih tinggi adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti contohnya, ada anak nih yang sering datang sekolah terlambat. Oke, kemudian karena dia segan dengan Pak Musni tegur, ayo dong kamu berubah. Besok datang awal ya. Pas dia datang awal, Pak Musni senang banget. Wah, kamu keren banget dia datang awal, pertahankan. Besoknya dia nggak telat lagi. Itu adalah karena mendapatkan ujian tadi dari sebelumnya. Beda dengan orang yang motivasinya adalah karena dia tahu nilai-nilai kebaikan dari disiplin itu. Kenapa kita pakai masker? Dia selamat. Demi kesehatan, ya kan? Kita tahu nilai-nilai kesehatan. Ketika kita tidak pakai, tidak apa? Yud. Oke. For example, kenapa misalnya kita menggunakan
tertinggi. Ketika kita datang ke sekolah misalnya 7.15, saya mau datang jam 7 deh biar saya bisa leha-leha dulu, sholat dulu, makan dulu, sarapan dulu gitu ya. Bukan karena saya takut dihukum atau gaji gitu ya. Motivasinya udah beda. Silakan jawab dalam hati teman-teman kira-kira Berada di mana? berada di mana ya. Sebisa mungkin kita merangkak untuk di sini gitu ya. Saya di atas sana nggak ada. Gak ada. Gak ada. Kita masuk ke keyakinan kelas, rumah dan konsekuensi. Teman-teman, di dalam guru penggerak kita sangat ditekankan bahwa kita tidak hanya memahami peraturan, tapi kita tahu nilai yang ada di dalam peraturan tersebut. For example, teman-teman bisa lihat paper yang kecil ini. Nah, Boleh dibuka? Boleh ya? Example. For example, For example. kira-kira silahkan dijawab ya teman-teman.